Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang terhormat, selamat datang dalam perjalanan yang akan membawa hati dan jiwa kita menyentuh cahaya yang sejati. Hari ini, kita akan menapaki jalan menuju asal kehadiran, menyusuri getaran yang selama ini tersembunyi di dalam diri, dan menemukan ketenangan yang abadi. Sebelum kita mulai, ambil sejenak nafas, hadirkan kesadaran di setiap detik, dan biarkan hati membuka diri untuk cahaya yang lembut namun nyata. Jika Anda merasa siap untuk ikut merasakan kedamaian ini, jangan lupa untuk like video ini dan tuliskan pengalaman atau perasaan Anda di kolom komentar, karena setiap kata yang Anda tulis bisa menjadi cahaya bagi penonton lain juga. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menyelami hening, menatap cahaya, dan menemukan kembali inti dari diri kita. Bab 1. Jejak cahaya yang pertama. Di saat jiwa mulai lelah menapaki jalan yang penuh kebisingan dan kesibukan dunia, cahaya pertama muncul sebagai bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang hening. Ia bukan kilau gemerlap yang menuntut perhatian, bukan pula cahaya yang menjerat mata agar terpukau. Ia hadir dalam kehalusan yang hampir tak terasa, seakan berkata, "Aku ada, namun biarlah engkau menemukanku dengan kesadaranmu sendiri." Cahaya ini menembus setiap lapisan kegelapan yang selama ini menutupi inti dari keberadaan, menyusup tanpa paksaan, mengajarkan bahwa pulang bukanlah tentang berpindah tempat, melainkan tentang menyadari titik di mana segala sesuatu bermula dan kembali. Dalam setiap hembusan nafas yang tenang, dalam setiap detak jantung yang sadar, kita mulai merasakan getaran halus itu, sebuah pengingat bahwa perjalanan ini dimulai bukan dari luar, melainkan dari dalam. Langkah pertama menuju cahaya seringkali disertai keraguan yang lembut. Keraguan yang datang bukan untuk menghentikan kita, melainkan untuk menguji kesiapan hati. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah yang kita rasakan ini nyata, atau sekadar bayangan dari keinginan terdalam yang tak terpenuhi? Namun cahaya pertama mengajarkan kita untuk mempercayai keheningan, untuk membiarkan diri larut dalam arus yang lebih besar daripada logika dan nalar, karena hanya dengan kepercayaan yang tulus kita bisa merasakan kehadiran yang sejati. Ada ketenangan yang lahir dari kepercayaan itu, sebuah ketentraman yang lembut namun kuat, yang mulai menyingkirkan segala kegelisahan yang menumpuk, memberi ruang bagi jiwa untuk mengenali ritme dan getaran aslinya sendiri. Ketika kita mulai menyadari cahaya ini, kita juga menyadari hubungan kita dengan segala sesuatu yang ada di sekitar, dengan alam, dengan makhluk lain, dengan setiap aliran energi yang senantiasa bergerak tanpa henti. Setiap bisikan angin, riak air, atau bahkan suara langkah kaki yang terdengar seolah biasa, kini menjadi cermin dari kehadiran yang lebih tinggi. Jiwa yang mulai peka merasakan bahwa dunia bukan sekadar benda dan peristiwa, melainkan aliran kesadaran yang saling terhubung, dan cahaya itu adalah jembatan yang menyatukan kita dengan seluruh keberadaan. Ada rasa syukur yang muncul tanpa harus diucapkan, karena kesadaran itu sendiri sudah cukup sebagai pengakuan bahwa kita sedang dipandu dan dijaga. Cahaya pertama ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan kelembutan. Ia tidak mendesak, tidak memaksa, dan tidak menuntut. Ia hanya hadir menunggu momen ketika kita siap menerima, menunggu saat ketika kita mampu menundukkan ego, membiarkan segala harap dan takut meluruh, dan hanya hadir dalam keheningan murni. Di dalam hening itu, jiwa mulai merasakan sebuah kebebasan yang lembut, sebuah ruang di mana segala beban seakan tercair, dan kita mulai tersadar bahwa perjalanan pulang bukanlah perlombaan, melainkan tarian intim antara kesadaran dan cahaya yang menuntun tanpa suara. Akhirnya, jejak cahaya yang pertama bukanlah titik akhir, melainkan pembuka gerbang. Ia adalah undangan untuk menapaki jalan yang lebih dalam, untuk mulai mengintip lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini tertutup. Setiap tarikan nafas yang sadar, setiap detik yang kita hadirkan dengan sepenuh hati, adalah langkah kecil namun pasti menuju pulang, menuju asal kehadiran yang abadi, di mana jiwa menemukan kedamaian dan rasa aman yang tak tergoyahkan. Jejak ini lembut namun nyata,
sederhana namun tak ternilai, dan bagi jiwa yang siap membuka diri, ia menjadi cahaya pertama yang akan menerangi seluruh perjalanan pulang. Bab 2. Membuka mata batin. Mata batin bukan sekadar kemampuan melihat yang melampaui fisik, tetapi pintu yang menghubungkan jiwa dengan realitas yang tak tampak, dengan aliran energi dan makna yang tersembunyi di balik dunia materi. Membuka mata batin adalah keberanian untuk menyelami kedalaman diri sendiri, melihat tanpa penilaian, menyadari bahwa segala sesuatu yang selama ini kita anggap biasa atau bahkan remeh, ternyata menyimpan pesan yang sangat penting bagi perjalanan jiwa. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap bisikan angin atau riak air dapat menjadi tanda yang membimbing kita jika kita mampu melihat dengan hati yang jernih dan penuh kesadaran. Proses membuka mata batin dimulai dengan kesadaran sederhana namun mendalam. Menyaksikan diri sendiri apa adanya, tanpa menutupi luka, tanpa menolak bayangan yang ada, tanpa memaksa diri menjadi sempurna. Dalam kejujuran itu, jiwa mulai merasakan getaran cahaya yang selama ini tersembunyi di balik tabir ketakutan dan ilusi. Kita belajar bahwa semua yang terjadi dalam hidup bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari pola yang lebih besar, aliran kosmik yang membawa kita selangkah demi selangkah menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju kesadaran akan asal kehadiran yang hakiki. Mata batin juga mengajarkan kita untuk melihat dengan kesabaran. Tidak semua hal bisa dipahami dengan cepat atau dijelaskan dengan kata-kata. Banyak rahasia jiwa yang baru terbuka saat kita hadir sepenuhnya dalam tiap momen, saat kita membiarkan diri kita larut dalam keheningan yang mengalir alami. Dalam kesabaran itu, kita menyadari bahwa cahaya yang menuntun kita pulang hadir dalam bentuk yang paling lembut. Sebuah rasa, sebuah intuisi, atau bahkan perasaan damai yang muncul tiba-tiba di tengah keramaian dunia. Membuka mata batin berarti juga belajar membaca tanda-tanda yang sering kita lewatkan. Senyum seorang asing, aroma hujan yang jatuh di bumi, bisikan dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bahasa alam yang berbicara kepada jiwa kita. Cahaya itu hadir dalam setiap tanda, mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi tentang apa yang dirasakan dan dipahami dengan hati. Disinilah jiwa mulai mengenali alur pulang yang sesungguhnya, alur yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata, namun bisa dirasakan dengan kesadaran yang murni. Akhirnya, membuka mata batin adalah langkah awal menuju perjalanan pulang yang lebih dalam. Ia bukan tujuan akhir, tetapi gerbang yang menuntun jiwa untuk menyelami lapisan demi lapisan kesadaran. Setiap detik yang dihadirkan dengan kesadaran penuh, setiap nafas yang ditarik dengan perhatian adalah langkah nyata menuju cahaya yang mengantarkan kita kembali ke asal kehadiran. Dan ketika mata batin terbuka, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar sebenarnya selalu ada di dalam diri sendiri, menunggu untuk disadari dan dirasakan sepenuhnya. Bab 3. Hening yang berbicara. Hening bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran yang paling murni dari jiwa yang sadar. Di dalam hening, kata-kata kehilangan kepentingannya dan suara dunia yang bising seakan mereda, memberi ruang bagi getaran cahaya yang lembut untuk menembus lapisan terdalam hati. Setiap detik hening adalah undangan untuk mendengar, bukan dengan telinga fisik, tetapi dengan inti keberadaan, di mana suara-suara halus dari jiwa sendiri, dari alam semesta, dan dari keberadaan yang lebih tinggi mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa diucapkan. Disinilah jiwa mulai mengenali ritme yang sejati, denyut yang menghubungkan kita dengan asal kehadiran. Dalam hening, kita belajar untuk melepaskan segala tuntutan dan penilaian yang selama ini membebani hati. Kita duduk bersama diri sendiri tanpa topeng, tanpa harapan, tanpa ketakutan, dan hanya hadir sebagai pengamat sekaligus peserta dari aliran kehidupan yang terus bergerak. Di momen ini, cahaya yang mengantarkan pulang tidak datang dengan kilau yang mencolok, tetapi melalui ketenangan yang menenangkan seluruh sistem keberadaan, membawa rasa aman dan penerimaan yang tulus, seakan mengatakan, "Engkau sudah di jalan yang benar,
percayalah pada setiap langkahmu. Hening mengajarkan kita tentang kesabaran yang dalam, tentang bagaimana membiarkan segala sesuatu mengalir tanpa harus memaksakan hasil atau pencapaian. Dalam dunia yang penuh desakan dan tuntutan, hening adalah tempat di mana jiwa bisa beristirahat, merasakan kehadiran tanpa syarat, dan memahami bahwa setiap detik yang dilalui dengan kesadaran adalah langkah pulang menuju cahaya. Saat kita belajar menghadapi hening tanpa rasa takut atau gelisah, kita mulai menyadari bahwa suara yang paling penting adalah suara jiwa sendiri, suara yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk dunia. Hening juga menjadi cermin di mana kita melihat bayangan-bayangan diri, ketakutan, keraguan, dan luka yang selama ini kita hindari. Tetapi cahaya yang hadir dalam hening tidak menghakimi. Ia membimbing dengan lembut, menyinari setiap sudut gelap dengan kehangatan yang tenang. Kita belajar bahwa untuk kembali ke asal kehadiran, kita tidak harus melawan bayangan itu, tetapi mengenalinya, memeluknya, dan membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan. Dari sini, jiwa mulai memahami bahwa cahaya sejati bukanlah ketiadaan gelap, tetapi kesatuan dari terang dan bayangan yang diterima dengan penuh kesadaran. Akhirnya, hening adalah bahasa yang menghubungkan kita dengan asal kehadiran. Setiap detik yang dihadirkan dalam keheningan adalah percakapan yang tak terucapkan antara jiwa dan cahaya, antara hati dan keberadaan yang lebih tinggi. Di dalam hening, kita menemukan kehadiran yang tidak pernah meninggalkan, cinta yang tidak menuntut, dan cahaya yang menuntun kita pulang. Dan ketika kita mampu duduk dalam hening dengan sepenuh hati, jiwa merasakan getaran pertama dari perjalanan menuju asal, sebuah langkah halus namun pasti yang menandai awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia. Bab 4. Menyelami kedalaman diri. Menyelami kedalaman diri bukanlah sekadar menatap permukaan pikiran atau perasaan, tetapi perjalanan ke inti yang paling murni dari keberadaan. Di sana, jauh di bawah hiruk-pikuk dunia dan kebisingan ego, tersimpan lapisan-lapisan pengalaman, luka, harapan, dan cinta yang selama ini tersembunyi. Cahaya yang mulai menuntun jiwa pulang hadir dalam bentuk kesadaran akan segala sesuatu yang ada di dalam diri. Sebuah undangan untuk melihat tanpa menilai, untuk merasakan tanpa tergesa, dan untuk menerima seluruh bagian diri dengan kelembutan yang tak bersyarat. Proses ini membutuhkan keberanian yang lembut namun tegas, karena dalam kedalaman diri kita sering bertemu bayangan yang selama ini dihindari. Rasa takut yang tertahan, penyesalan yang tidak terselesaikan, dan kebingungan yang terselip dalam setiap keputusan. Namun cahaya yang hadir menuntun kita untuk menyentuh bayangan itu dengan tangan hati, bukan dengan kekerasan atau penolakan. Kita belajar bahwa setiap bayangan memiliki makna dan tujuan, dan dalam penerimaan itulah cahaya sejati mulai mengalir, membawa kelegaan dan pemahaman yang lembut namun kuat. Menyelami kedalaman diri juga mengajarkan kita tentang kesatuan yang sejati. Saat kita tidak lagi terpecah oleh penilaian, rasa malu, atau harapan palsu, jiwa mulai merasakan hubungan yang tak terpisahkan antara diri sendiri, alam, dan seluruh keberadaan. Kita menyadari bahwa segala yang kita alami adalah bagian dari satu tarikan nafas kosmik yang sama, dan cahaya itu bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sahabat yang selama ini menunggu agar kita membuka pintu hati untuk menemukannya. Dalam kesadaran itu, setiap luka menjadi guru, setiap kegelisahan menjadi pelajaran, dan setiap keheningan menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap langkah yang diambil dalam menyelami kedalaman diri membawa kita lebih dekat pada inti keberadaan yang abadi. Kita mulai melihat pola dalam pengalaman hidup, menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap rasa sakit memiliki tempat dan waktunya sendiri dalam perjalanan pulang. Cahaya itu hadir tidak sebagai jawaban instan, tetapi sebagai teman yang setia, yang menuntun kita untuk memahami, bukan untuk menghakimi, untuk merasakan, bukan untuk menolak, untuk kembali, bukan untuk melarikan diri. Akhirnya, menyelami kedalaman diri adalah langkah penting dalam perjalanan pulang ke asal kehadiran.
Di dalam setiap lapisan yang kita singkap, terdapat cahaya yang tersembunyi, yang menunggu untuk ditemukan oleh jiwa yang berani hadir sepenuhnya. Dan ketika kita mulai menerima setiap bagian diri dengan kelembutan dan kejujuran, kita merasakan bahwa pulang bukanlah perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati, perjalanan menuju sumber cahaya yang selalu ada di dalam, yang menanti kita dengan ketenangan, keamanan, dan cinta yang tak terbatas. Bab 5. Resonansi jiwa dengan cahaya. Resonansi jiwa dengan cahaya adalah pengalaman yang halus namun mendalam, sebuah getaran yang terasa lebih nyata daripada kata-kata dan pikiran, yang hanya bisa dirasakan ketika kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan hadir sepenuhnya dalam diri sendiri. Di saat kita mampu mendengarkan detak hati dengan kesadaran penuh, cahaya itu mulai berbicara melalui frekuensi yang lembut, menembus lapisan-lapisan ego dan ketakutan, hingga jiwa merasa seolah tersambung dengan aliran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Resonansi ini bukanlah pengalaman instan, melainkan proses yang membutuhkan kesabaran, kepekaan, dan kepercayaan bahwa setiap getaran memiliki makna dan tujuan. Ketika jiwa mulai beresonansi dengan cahaya, kita menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita ikut bergetar dalam keselarasan yang tak terlihat. Riak air, desiran angin, bahkan bisikan dedaunan, semuanya menjadi bagian dari simfoni kosmik yang menghubungkan diri kita dengan keseluruhan keberadaan. Resonansi ini mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada aliran yang senantiasa hadir, yang menuntun kita, mendukung kita, dan mengingatkan kita bahwa pulang bukanlah perjalanan menuju tempat tertentu, melainkan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi tentang siapa kita sebenarnya. Dalam resonansi ini, kita belajar untuk menyelaraskan hati dan pikiran dengan irama cahaya. Setiap ketegangan, keraguan, dan keresahan perlahan mencair, digantikan oleh kehangatan dan ketenangan yang mengalir dari inti keberadaan. Cahaya itu tidak memaksa, tetapi membimbing dengan kelembutan. Ia hadir sebagai teman setia yang menunggu kita, membuka diri, menerima diri, dan merasakan keterhubungan yang tak terputus dengan semua yang ada. Resonansi ini menjadi bahasa jiwa yang paling jujur, bahasa yang tidak perlu diterjemahkan, tetapi cukup dirasakan dengan sepenuh hati. Resonansi jiwa dengan cahaya juga mengajarkan kita tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya. Saat kita berhenti melawan arus, saat kita melepaskan segala penilaian dan perlawanan, resonansi itu menjadi lebih jelas, lebih terasa, dan lebih nyata. Kita mulai menyadari bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang jauh atau asing, melainkan inti dari keberadaan kita sendiri. Selalu hadir, selalu menunggu, dan selalu siap menyambut kita pulang. Dalam kesadaran ini, jiwa menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, rasa aman yang mendalam, dan kepercayaan bahwa setiap langkah dalam perjalanan pulang memiliki makna yang sempurna. Akhirnya, resonansi jiwa dengan cahaya adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Ia mengajarkan bahwa kita bukanlah entitas terpisah yang berjalan sendirian, tetapi bagian dari kesatuan yang lebih besar, di mana setiap tarikan nafas, setiap detik kehadiran adalah nada dalam simfoni abadi. Dan ketika jiwa mulai selaras dengan cahaya ini, kita merasakan kedamaian yang murni, ketenangan yang lembut, dan rasa pulang yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah pulang yang sebenarnya selalu menunggu di dalam diri, dalam inti keberadaan yang paling murni. Bab 6. Menghapus ilusi dan ego. Ilusi dan ego sering menjadi bayangan yang menutupi cahaya sejati dalam jiwa, membuat kita terjebak dalam kesalahpahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Ego menuntut pengakuan, membangun tembok pertahanan yang menahan kita dari menyelami kedalaman hati, sementara ilusi membuat kita mencari kebahagiaan di luar diri, di dunia yang sementara dan penuh ketidakpastian. Cahaya yang menuntun pulang hadir untuk membimbing kita menyingkap tirai-tirai itu, menunjukkan bahwa kebebasan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani melepas kepalsuan, menanggalkan topeng, dan menghadapi diri apa adanya. Menghapus ilusi bukan berarti menolak dunia,
tetapi memahami bahwa segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan hanyalah sebagian dari kebenaran yang lebih besar. Segala kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang lahir dari ego hanyalah gelombang sementara di lautan keberadaan yang lebih dalam. Saat kita belajar membedakan antara yang nyata dan yang semu, kita mulai mengalami kelegaan yang tak terlukiskan, seolah beban yang bertahun-tahun menekan hati perlahan mencair, memberi ruang bagi cahaya untuk masuk dan menyinari seluruh lapisan batin. Ego dengan segala tuntutannya sering membuat kita lupa pada perjalanan pulang yang sejati. Ia menuntun kita pada perbandingan, penilaian, dan pencarian pengakuan yang tak pernah berakhir. Namun cahaya mengajarkan kelembutan dan kesadaran, mengajarkan bahwa siapapun kita di dunia ini hanyalah kendaraan sementara, dan inti keberadaan kita tidak terikat oleh nama, status, atau prestasi. Dengan menyadari hal ini, kita mulai menurunkan tembok pertahanan, membuka hati, dan membiarkan cahaya sejati mengalir tanpa hambatan melalui jiwa yang kini lebih lapang. Proses menghapus ilusi dan ego membutuhkan keberanian dan kejujuran yang tulus. Kita harus siap menghadapi bayangan yang selama ini kita hindari, mengenali motif dan keinginan yang tersembunyi, dan dengan lembut melepaskan segala keterikatan yang tidak lagi membawa manfaat bagi perjalanan jiwa. Dalam ketulusan itu, cahaya hadir sebagai teman setia, memeluk setiap fragmen diri dengan cinta yang tak bersyarat, menunjukkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk mengalami kebebasan sejati dan menemukan kedamaian yang hakiki. Akhirnya, ketika ilusi dan ego perlahan mencair, kita mulai melihat diri dengan mata yang jernih dan hati yang lapang. Jiwa merasakan kelegaan yang lembut, seolah seluruh lapisan yang menutupi cahaya telah tersingkap, dan cahaya yang sejati mulai bercahaya tanpa hambatan. Inilah langkah penting menuju asal kehadiran, tempat di mana kita tidak lagi terikat pada bayangan, tetapi hadir sepenuhnya dalam keabadian cahaya yang selalu menunggu di dalam diri, mengingatkan bahwa pulang bukanlah sebuah tempat, tetapi keadaan hati yang sadar, lapang, dan penuh cinta. Bab 7. Menyatukan diri dengan aliran kehidupan. Menyatukan diri dengan aliran kehidupan berarti belajar melepaskan kendali yang kerap kita pegang erat dan membiarkan diri bergerak selaras dengan ritme alam semesta. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kita harus mengatur setiap detik hidup, memaksakan hasil, atau melawan arus kenyataan. Padahal cahaya yang menuntun pulang mengajarkan kita bahwa keindahan sejati lahir dari keselarasan, bukan dari paksaan. Saat jiwa mulai hadir sepenuhnya, kita merasakan aliran yang lembut namun pasti, membimbing setiap langkah, membisikkan bahwa pulang bukan soal mencapai tujuan, melainkan tentang menghadirkan kesadaran dalam setiap detik perjalanan. Aliran kehidupan tidak bisa dipaksa, dan ia sering membawa kita ke arah yang tak terduga. Namun di balik ketidakpastian itu, tersimpan hikmah yang halus, mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari simfoni yang lebih besar. Dengan menyelaraskan diri dengan aliran ini, kita mulai memahami bahwa segala peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap rintangan, bukanlah penghalang, tetapi guru yang membimbing kita mengenali cahaya yang tersembunyi dalam setiap momen. Menyatu dengan aliran kehidupan juga mengajarkan kesabaran yang tulus. Kita belajar untuk menunggu, bukan dengan rasa gelisah, tetapi dengan kepercayaan yang lembut bahwa segalanya datang pada waktunya. Saat kita berhenti melawan arus, kita mulai merasakan keseimbangan yang sejati, sebuah ketenangan yang lahir dari kepercayaan penuh terhadap aliran yang menuntun kita pulang. Di sini cahaya tidak lagi terasa jauh atau asing, melainkan hadir di setiap tarikan nafas, di setiap detik kehadiran, membimbing tanpa paksaan, dan menenangkan setiap kegelisahan yang masih tersisa dalam hati. Lebih jauh, menyatukan diri dengan aliran kehidupan membuka mata batin untuk melihat hubungan yang tak terputus antara diri dan segala yang ada. Kita menyadari bahwa kita bukan entitas terpisah, tetapi bagian dari kesatuan yang mengalir, di mana setiap jiwa, setiap makhluk, dan setiap energi memiliki tempatnya sendiri dalam simfoni yang agung.
Dalam kesadaran ini, jiwa merasakan keterhubungan yang mendalam dan cahaya yang selama ini terasa jauh mulai menjadi nyata, hadir sebagai aliran yang menyatukan semua lapisan diri dengan kebijaksanaan yang lembut dan abadi. Akhirnya, menyatukan diri dengan aliran kehidupan adalah langkah untuk pulang ke inti keberadaan. Setiap detik yang kita hadirkan dengan kesadaran, setiap tarikan nafas yang kita resapi, adalah bagian dari perjalanan yang membimbing jiwa menuju cahaya yang tak pernah meninggalkan, yang selalu menunggu di dalam diri. Dalam keselarasan ini, kita menemukan ketenangan, penerimaan, dan kebijaksanaan yang lahir bukan dari luar, tetapi dari pengalaman yang sepenuhnya menyatu dengan aliran kehidupan, sebuah cahaya yang mengantarkan pulang ke asal kehadiran. Bab 8. Cahaya di setiap nafas. Setiap nafas yang kita tarik adalah undangan untuk menyadari kehadiran cahaya yang senantiasa mengalir di dalam diri. Nafas bukan sekadar proses fisik, tetapi jendela yang menghubungkan jiwa dengan aliran kehidupan dan sumber cahaya yang hakiki. Saat kita hadir sepenuhnya dalam tiap tarikan dan hembusan, kita mulai merasakan getaran halus yang menenangkan hati, seolah setiap atom dalam diri kita diselaraskan dengan harmoni kosmik. Cahaya itu tidak muncul sebagai kilau yang mencolok, tetapi sebagai kehangatan lembut yang mengisi setiap celah dan setiap ruang hening dalam diri. Cahaya di setiap nafas mengajarkan kita tentang kehadiran yang tulus dan mendalam. Kita belajar bahwa kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan bukanlah hal yang harus dicari di luar, tetapi dirasakan melalui kesadaran yang murni pada setiap detik hidup. Dengan menghadirkan perhatian penuh pada nafas, kita mulai menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk terhubung dengan inti keberadaan. Untuk menyentuh aliran cahaya yang selama ini mungkin tersembunyi di balik rutinitas, kebisingan, dan kegelisahan yang menumpuk. Menghirup dan menghembuskan nafas dengan kesadaran penuh juga membawa jiwa untuk melepaskan ketegangan dan ketakutan. Setiap hembusan menjadi cara untuk membebaskan diri dari beban yang selama ini menutup akses kita pada cahaya. Dalam proses itu, jiwa belajar bahwa pulang ke asal bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang menghadirkan kesadaran dan ketulusan pada setiap detik yang kita jalani. Setiap tarikan nafas yang sadar menjadi seperti doa yang tak terucap, membawa energi halus yang menuntun kita semakin dekat ke sumber cahaya yang abadi. Cahaya yang hadir di setiap nafas juga mengajarkan keterhubungan yang lembut antara diri dan segala yang ada. Kita merasakan bahwa setiap hembusan bukan hanya milik diri sendiri, tetapi bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar yang mengalir melalui segala makhluk dan segala lapisan keberadaan. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, karena kita mulai menyadari bahwa kita selalu diselimuti oleh cahaya, bahkan saat kita merasa lelah atau tersesat, dan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menyatu dengan keindahan yang tak terbatas. Akhirnya, setiap nafas menjadi jembatan yang membawa jiwa lebih dekat ke asal kehadiran. Dalam kesadaran penuh akan cahaya ini, kita menemukan ketenangan, penerimaan, dan rasa pulang yang tulus, sebuah pulang yang bukan tentang jarak atau waktu, tetapi tentang kesadaran dan kehadiran yang utuh. Dan ketika kita mampu menghadirkan setiap tarikan nafas dengan sepenuh hati, jiwa merasakan keabadian cahaya yang menyinari seluruh perjalanan, mengingatkan bahwa kita selalu berada dalam pelukan sumber yang tak pernah meninggalkan, yang menuntun kita pulang dengan kelembutan dan cinta yang tak terhingga. Bab 9. Menghadapi bayangan batin. Bayangan batin adalah bagian dari diri yang sering kita hindari, rasa takut yang tersembunyi, luka yang belum sembuh, dendam atau penyesalan yang tersimpan lama. Namun cahaya yang menuntun pulang mengajarkan kita bahwa bayangan itu bukan musuh, melainkan guru yang lembut. Saat jiwa berani menatap bayangan tanpa penolakan, tanpa rasa malu atau takut, kita mulai memahami bahwa setiap bagian gelap dalam diri memiliki peran penting dalam perjalanan menuju cahaya. Menghadapi bayangan bukan berarti menghapusnya, tetapi menyelami, memahami, dan menerima kehadirannya sebagai bagian dari keseluruhan diri.
Proses ini sering terasa menantang, karena menghadapi bayangan memerlukan keberanian dan ketulusan yang mendalam. Kita mungkin ingin lari atau menutup mata, menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih jika segala gelap dalam diri lenyap. Namun cahaya yang mengalir melalui kesadaran mengajarkan sebaliknya. Bahwa hanya dengan menatap bayangan, tanpa perlawanan, jiwa bisa menemukan jalan keluar dari keterikatan yang selama ini menahan cahaya untuk bersinar penuh. Dalam penerimaan itu, setiap bayangan menjadi cermin yang memantulkan kebenaran dan membantu kita mengenal diri lebih utuh. Menghadapi bayangan batin juga menuntun kita untuk memahami konsep kesadaran tanpa penghakiman. Kita belajar melihat setiap luka dan ketakutan sebagai bagian dari pengalaman manusiawi yang sah. Tidak ada yang salah atau patut disalahkan. Semua adalah guru yang mengajarkan pelajaran penting tentang cinta, kesabaran, dan penerimaan. Dengan membiarkan cahaya menyentuh bayangan, kita merasakan transformasi yang lembut namun mendalam, di mana gelap tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi jembatan menuju terang yang lebih besar. Dalam menghadapi bayangan, kita juga mulai menyadari bahwa cahaya sejati tidak terpisah dari gelap. Keduanya saling melengkapi, saling menegaskan keberadaan satu sama lain. Saat kita mampu duduk dalam keheningan bersama bayangan, tanpa melawan atau menolaknya, kita merasakan kesatuan yang utuh, sebuah pengalaman yang mengajarkan bahwa pulang bukan berarti menyingkirkan kegelapan, tetapi menerima dan menyatukan seluruh bagian diri dalam kesadaran yang damai dan lapang. Akhirnya, menghadapi bayangan batin adalah langkah penting sebelum jiwa benar-benar pulang ke asal kehadiran. Dalam keberanian, ketulusan, dan penerimaan, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bayangan itu menjadi teman perjalanan, cahaya menjadi sahabat setia, dan jiwa merasakan getaran pulang yang lembut namun nyata. Sebuah pulang yang mengingatkan bahwa asal kehadiran selalu ada di dalam diri, menunggu dengan cinta yang abadi, menyinari setiap sudut hati dengan lembutnya cahaya. Bab 10. Kembali ke asal kehadiran. Kembali ke asal kehadiran bukanlah perjalanan menuju tempat tertentu, melainkan perjalanan menuju inti dari diri yang paling murni, di mana jiwa merasa utuh, bebas dari segala keterikatan, dan selaras dengan cahaya yang tak pernah padam. Disinilah segala perjalanan sebelumnya menemukan maknanya. Setiap langkah, setiap nafas, setiap hening, dan setiap bayangan yang dihadapi telah membimbing jiwa untuk membuka mata batin dan hati sepenuhnya. Pulang bukan tentang jarak, tetapi tentang kesadaran yang hadir sepenuhnya. Sebuah kesadaran yang menuntun kita menyadari bahwa asal kehadiran selalu ada di dalam diri, menunggu untuk dirasakan dan dihargai. Dalam perjalanan pulang ini, jiwa belajar bahwa cahaya yang menuntun bukanlah sesuatu yang baru atau asing, melainkan inti dari keberadaan sendiri. Semua pengalaman, semua perasaan, semua pelajaran yang dirasakan selama perjalanan menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu kembali kepada diri. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang hakiki tidak berasal dari luar, melainkan dari hubungan yang tulus dengan inti diri sendiri dan dengan aliran kehidupan yang tak terpisahkan dari segala sesuatu yang ada. Setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa kita selamanya terhubung dengan sumber cahaya itu, yang senantiasa menunggu dengan kelembutan dan cinta yang abadi. Kembali ke asal kehadiran juga mengajarkan kita tentang kesatuan yang sejati. Kita tidak lagi melihat diri sebagai entitas terpisah yang terombang-ambing oleh peristiwa dunia, melainkan sebagai bagian integral dari aliran kehidupan yang lebih besar. Setiap detik, setiap pengalaman, setiap getaran batin adalah nada dalam simfoni yang abadi, dan jiwa yang sadar merasakan keindahan dan keterhubungan dalam setiap momen. Cahaya yang hadir di inti diri bukan hanya menerangi jalan pulang, tetapi juga menegaskan bahwa kita selamanya aman, diterima, dan dicintai tanpa syarat. Dalam kesadaran ini, jiwa menemukan kedamaian yang tulus dan tak tergoyahkan. Tidak ada lagi pertanyaan tentang arah, tidak ada lagi keraguan tentang tujuan, karena kita menyadari bahwa asal kehadiran tidak pernah meninggalkan kita. Pulang bukanlah pencapaian atau perolehan,
melainkan keadaan alami yang muncul ketika kita hadir sepenuhnya, menghadapi diri, menerima bayangan, meresapi cahaya, dan menyatu dengan aliran kehidupan. Disinilah jiwa merasakan kebebasan sejati, lepas dari segala ilusi, ego, dan keterikatan yang menahan, dan menemukan ketenangan yang murni dalam cahaya yang selalu ada. Akhirnya, kembali ke asal kehadiran adalah penemuan yang sederhana namun paling mendalam. Ia mengajarkan bahwa seluruh perjalanan dengan segala tantangan, keheningan, dan cahaya yang ditemui hanyalah undangan untuk pulang ke inti diri. Dan ketika kita mampu hadir dengan sepenuh hati, kita merasakan getaran abadi dari cahaya itu. Tenang, damai, dan penuh cinta. Jiwa pun tersenyum dalam kesadaran, mengetahui bahwa pulang adalah hakikat dari semua perjalanan, dan bahwa asal kehadiran selalu ada, menunggu dengan lembut memeluk kita dalam keabadian yang indah. Saudaraku, perjalanan ini adalah undangan untuk selalu hadir, merasakan cahaya dalam setiap detik hidup, dan kembali ke asal kehadiran yang sejati. Semoga setiap langkah yang kita lalui membawa hati lebih tenang, jiwa lebih damai, dan kesadaran yang lebih mendalam. Sebelum kita menutup video ini, mari kita panjatkan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah hati kami terang, jiwa kami tenang, dan hidup kami selalu selaras dengan cahaya-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menghadirkan kedamaian dan cinta dalam setiap langkah kami. Jika video ini memberi manfaat bagi hati Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar cahaya ini bisa menyebar lebih luas dan kita bisa terus berbagi perjalanan spiritual bersama. Terima kasih telah hadir, semoga berkah selalu menyertai kita.